Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang giliran bapak-bapak saya bela ini sekarang. Haknya suami atas istri, ya. Jadi kalau haknya suami atas istri berarti apa? Kewajiban istri kepada suami. Ya kan? Haknya suami kan? Berarti kan kewajiban istri atas suami. Kalau haknya apa? Haknya suami, ya, berarti kewajiban istri atas suami, ya. Kalau haknya istri berarti kewajiban suami kepada istri, ya. Seorang istri mempunyai kewajiban terhadap suami untuk melaksanakan hak-hak suami, ya, dan beradab, ya, kepada suami. Yang pertama, ya, yaitu mentaati suami dalam hal yang bukan maksiat pada Allah, ya. Jadi haknya suami atas istri adalah ditaati selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kewajiban istri, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan apabila mereka mentaati kalian, mereka di sini maksudnya para istri. Para istri itu mentaati kalian para suami, maka janganlah kalian para suami ini mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, ya. Jadi seorang suami apabila istrinya itu sudah taat, ya, kepadanya, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, ya. Cari-cari kekurangannya, ya, mencari-cari kesalahannya dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anahal malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak sehingga suaminya malam itu marah, maka para malaikat melaknat si istri itu sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi pokoknya istri itu harus taat kepada suami selama tidak disuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nanti kalau misalkan tidak taat, malaikat itu akan melaknat dia sampai pagi, ya. Ya tentu kecuali misalkan ada udzur, ya, sakit, ya, atau tidak bisa lah, ya, ada halangan dan lain sebagainya, nah itu tidak apa-apa, ya. Tapi kalau misalkan tidak mau itu karena membangkang, ya, menolak, malas dan lain sebagainya, nah itu malah apa? Mendapatkan laknat dari para malaikat tadi itu. Saking besarnya, waduh, saking ini bahasa apa ini? Ya, ya. Karena begitu besarnya haknya suami atas istri itu, Nabi mengatakan begini, lau kuntu amiron ahadan yasjudu li ahadin la amartul mar'ah antas juda li zaujiha. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, tentu akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud, ya. Begitu, ya. Ini dalam keadaan normal loh, Bu, ya. Paham maksud saya? Dalam keadaan normal, suami sudah menjalankan kewajiban-kewajibannya, dia sudah memberikan nafkah, dia sudah menjaga, dia sudah membimbing dan lain sebagainya, maka wajib taat kepada suami tadi itu, ya, seperti itu. Pokoknya tidak disuruh untuk bermaksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kan ada ini apa namanya? Ketika sahabat Rasulullah SAW yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ya, pulang dari Yaman, ya, kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau langsung sujud kepada Nabi SAW. Lalu sama Rasulullah SAW dilarang, apa-apaan ini wahai Mu'ad, kata Rasulullah SAW. Lalu Mu'ad menjawab, menurut orang-orang ahli kitab di sana, begini cara mereka menghormati para ulamanya atau para pembesarnya, begitu, ya. Lalu Rasulullah SAW melarang,
Kemudian Nabi mengatakan, seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kalau boleh loh ya. Ini menunjukkan apa? Sujud kepada sesama manusia itu tidak boleh. Sujud itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau boleh ya, saya suruh istri itu sujud kepada suami. Tapi tidak boleh ya, tidak boleh manusia sujud kepada manusia. Dia harus hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu. Yang kedua, yaitu menjaga kehormatan dan kemuliaan suami, memelihara harta kekayaannya dan anaknya serta seluruh urusan rumah tangganya. Allah berfirman, "Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah." Sebab itu, maka wanita yang solihah adalah yang taat pada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah memelihara mereka. Ya, itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Ya, jadi wanita yang solihah itu adalah wanita yang taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, begitu, taat kepada Allah SWT. Dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, ya. Nah, ya, seperti itu, menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga anaknya, menjaga hartanya dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Kalau wanita itu kan gini, wanita manapun yang dia itu sholat 5 waktu, ya, wanita manapun yang apa? Dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka kalau dia meninggal dunia, dipersilahkan mau masuk surga lewat pintu manapun, ya. Pokoknya dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, sama taat kepada suaminya tadi itu, ya. Pokoknya selama tidak maksiat, ya. Selama tidak diperintahkan untuk maksiat, ya. Dan wanita ini juga punya tanggung jawab, nanti akan dimintai tanggung jawab juga, ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladih. Seorang istri itu adalah penjaga rumah suami dan anak-anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi wanita itu, seorang istri itu adalah penjaga rumah suaminya dan anak-anaknya. Itu tanggung jawab seorang wanita, ya. Seperti itu. Ya, kalau laki-laki dia penjaga bagi keluarganya, dia yang menjaga istri dan anak-anaknya, harus menjaga, melindungi, ya, mengayomi dan lain sebagainya, ya. Jangan sampai apa, istri dan anaknya ini nanti tersentuh oleh api neraka. Maksudnya adalah jaga jangan sampai mereka ini melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga hak seorang suami atas istri itu dikatakan, hak kamu atas mereka adalah mereka tidak mengizinkan seseorang yang tidak kalian sukai untuk memasuki tempat tidur kalian, dan jangan pula dia memberikan izin untuk memasuki rumah kalian orang yang tidak kalian sukai, ya. Jadi haknya suami atas istri adalah mereka tidak mengizinkan seseorang yang tidak kalian sukai untuk memasuki tempat tidur kalian. Maksudnya masuk kamar, ya. Ya, seperti itu. Makanya kan termasuk sama anak-anak itu kan harus ada apa? Adab-adabnya juga kan. Mereka kalau mau masuk ke kamar orang tua, ya, ke kamar ibu bapaknya itu dia harus izin kalau setelah Isya atau setelah zuhur di waktu istirahat itu, ya. Seperti itu. Kemudian jangan pula dia memberi izin untuk memasuki rumah kalian orang yang kalian tidak sukai. Jadi seorang istri itu dia tidak boleh memasukkan orang yang tidak disukai oleh suaminya ke dalam rumahnya, tidak boleh, ya, seperti itu. Kecuali apa? Suaminya tadi ridho, tidak ada masalah. Nanti ada tamu si fulan ini teman saya, ya, tolong dipersilakan masuk dulu, suruh nunggu, ya, seperti itu, ya, begitu, ya.
boleh. Tapi kalau yang enggak boleh ya jangan ya.